Kita kembali lagi. Sekarang kita akan coba aplikasi dari bentuk logaritma yang berikutnya, yaitu tentang gempa bumi. Nah, berikut ini adalah formula untuk mengukur besarnya gempa bumi ya, atau earthquake. Nah, dilambangkan dengan M. Nah, M ini adalah mungkin udah pada pernah dengar di televisi, jadi setiap ada gempa bumi itu selalu pakai ini, Richter scale atau skala Richter gitu. Nah, rumusnya adalah 2/3 dikali log dengan basis 10 dalam kurung E dibagi N0. Nah, E itu adalah energi suatu earthquake yang ingin diukur gitu, dan N0 itu adalah energi dari suatu earthquake standar. Standarnya itu ini, 10 pangkat 4,4 joule gitu. Nah, selanjutnya ada contoh, semoga jadi lebih jelas. Dalam contoh ini, kita diminta untuk menghitung suatu gempa bumi yang melepaskan energi sebesar 10 pangkat 16 joule gitu ya, dalam skala Richter gitu. Kita langsung masukkan aja rumusnya. M sama dengan 2/3 log energi yang dilepaskan dibagi 10 pangkat 4,4 ya. Nah, telah diketahui bahwa di sini energi yang dilepaskannya itu adalah sebesar 10 pangkat 16 joule ya, dibagi 10 pangkat 4,4. Nah, 10 pangkat 16 dibagi 10 pangkat 4,4 adalah 10 pangkat 11,6 ya. Nah, log dengan basis 10 dari 10 pangkat 11,6 ya, kita tahu adalah 11,6 ya, langsung aja. Dan ini bisa kita hitung aja dengan menggunakan kalkulator. Nah, kita akan mendapatkan nilainya adalah ini 7,73 ya. Jadi di sini kita dapat kesimpulan bahwa gempa bumi yang melepaskan energi sebesar 10 pangkat 16 joule, skala Richternya adalah 7,73. Nah, biasanya gempa bumi yang di bawah 4 itu adalah termasuk gempa bumi ringan, tapi yang di atas 4 itu termasuk gempa bumi yang lumayan dahsyatnya. Jadi, gempa bumi yang energinya 10 pangkat 16 ini lumayan dahsyat. Aplikasi berikutnya tentang logaritma adalah ini, tingkat keasaman atau pH. Ya. Jadi, formulanya adalah pH sama dengan minus dari logaritma dengan basis 10 lagi-lagi dalam kurung H+. Ya. Nah, H+ ini adalah, kurung kotak H+ itu adalah konsentrasi banyaknya ion H+ di dalam suatu larutan. Satuannya itu moles per liter ya. Mungkin kalian yang di program studi farmasi tahu lebih banyak nih tentang ini konsentrasi ya. Tapi saya hanya menerapkan saja di sini. Nah, pH itu biasa nilainya itu di antara 0 sampai 14 gitu ya. Nah, semakin kecil pH, dia itu semakin asam gitu. Nah, pH yang nilainya tengah-tengahnya 7, nah itu adalah netral ya. Seperti air biasa. Nah, air itu netral gitu. Tapi pH yang kurang dari 7 itu disebut asam. Terus pH yang lebih dari 7 ini bersifat basa ya. Jadi beberapa contoh cairan yang asam ya, yang misalkan cuka ya, cuka itu pH-nya pasti kurang dari 7 ya. Kemudian apa ya, misalkan yang garam mungkin basa ya, tapi saya kurang tahu ya. Tapi kita akan coba dalam contoh berikut ini. Dalam contoh ini kita punya ada buah-buahan ya, apel. Nah, apel itu setelah diukur dia punya konsentrasi H+, yaitu sebesar 10 pangkat min 36 ya. Nah, hitunglah pH dari apel. Nah, kemudian ada jeruk, nih konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 4,2. Nah, manakah yang lebih asam, jeruk atau apel? Nah, kita hitung satu-satu aja dulu ya. Kita mulai dari apel. pH-nya itu adalah minus logaritma dari konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat min 36. Nah, kita dapatkan ini adalah logaritma dengan basis 10 dari 10 pangkat min 36 ya. Min 3,6 ya. Nah, ini minus kali minus jadi positif. Nah, jadi pH-nya apel itu 3,6. Jadi pH apel itu asam. Nah, bagaimana dengan jeruk? Ini jeruk biasa ya. Nah, ini minus logaritma. Nah, konsentrasi H+ dari jeruk di ini min 10 pangkat min 4,2. Dapatnya ini min 4,2. Jadi jeruk juga adalah asam sifatnya, tapi yang lebih asam itu apel ternyata ya. Nah, ini jeruk biasa sih. Kita belum bandingkan apel itu dengan jeruk nipis atau jeruk lemon ya.